Kita mulai soal berikutnya, nomor 7. Kita baca soalnya agak panjang nih. Pada tanaman kapri, biji bulat. Nah, gue sebenarnya nggak harus baca soalnya. Lu bisa baca sendiri nanti. Tapi gue cuma garis bawain atau di highlight bagian-bagian yang penting sini. Ada biji bulat sama biji kisut. Yang dominan lah yang biji bulat. Dan ada sifat satu lagi, yaitu kulit biji berwarna coklat besar dan kulit putih. C. Nah, sekarang yang penting sini adalah, lihat sini nih. Kalimat berikutnya, tanaman kapri yang bijinya coklat. Nah, sekarang lu lihat kan sini kan ya. Ada kata-kata di sini biji coklat kan, berarti yang dominan, yang berwarna, dikawinkan dengan yang kisut putih. Oke, oke. Dari sini kita menghasilkan tanaman yang bijinya coklat. Oke, gue harus begini deh supaya nggak kebanyakan highlight nih. Yang menghasilkan tanaman yang bijinya bulat coklat, bulat putih, kisut coklat, dan kisut putih dengan perbandingan ini. Nah, sekarang kalau lihat atasnya, tanaman kapri yang bijinya coklat ini kan tapi nggak diketahui ya, bulat atau enggak kan. Dan di sini dikawinkan dengan yang kisut putih. Berarti kalau bisa gue bilang ini adalah BX, terus jelas ini adalah coklat. C besar X. Dikawinkan dengan yang ini nih, yang kisut putih. Kisut putih jelas ya, yaitu B kecil, C kecil. Nggak ada argumentasi lainnya kan. Nah, kalau gitu, untuk menghasilkan anak yang rasionya 1:1:1:1, which is ini kita lihat atau ya. Tanaman yang bijinya bulat dan coklat. Oke, bulat coklat berarti BX sama CX kan di satu. Terus yang bagian 2, yang keduanya, nih udah nih, biji bulat, sorry. Ini nggak harus gue bulat coklat. Yang kedua, bulat putih. Oke, bulat itu B besar kan? X bisa B besar, B kecil, nggak masalah kan? Karena dia tetap bulat kan? Dan putih, oke. C kecil. Terus yang ketiga, ini selesai. Yang ketiga, kisut coklat. Oke, kisut itu apa? B kecil. Dan, tapi ini coklat. Coklat itu kan yang C besar ya? Oke, berarti ini C besar, X. Bisa C besar, atau C besar, C kecil. Yang terakhir adalah semuanya resesif, kisut putih. Berarti B kecil, dan C kecil. Nah, sekarang kalau soal genetika, terutama Mendel, kalau lu udah nguasain dasar-dasarnya, lu akan ngeliat bahwa persilangan ini adalah salah satu persilangan dari rumus-rumus persilangan yang sebenarnya nggak usah dihafalin sih. Tapi kalau lu biasa ngerjain, ini udah otomatis hafal di otak. Contoh gini deh, misalnya gue bilang, B besar, sebelum gue jawab soalnya ya, C besar dikalikan dengan B kecil, dan C kecil. Kita udah tahu kan, untuk yang tipe 1 ini, gamet ini apa? Cuma satu kan, gamet ini adalah satu. Berarti 100% filialnya atau anaknya adalah B besar. Harusnya 100% filialnya adalah B besar, B kecil, C kecil, ya enggak? Oke, ini contoh kasus nomor 1. Contoh kasus nomor 2, misalnya B besar, B kecil, C kecil, disilangkan dengan B kecil, C kecil. Kalau yang tadi adalah semuanya heterozigot, semuanya homozigot dominan, sekarang adalah heterozigot. Hasilnya, ini gametnya ada berapa? Ada ini kan? Ada 4 kan? B besar, C besar. Lalu kalau agak bingung, gue gini deh. Set. Ini adalah B besar, C kecil, C besar, B kecil, C kecil. Disilakan dengan gametnya cuma satu kan? B kecil, C kecil. Oke, ini sama ini. Gametnya apa? B besar, B kecil, C besar, C kecil. Ini sama ini. Oke, B besar, B kecil, C kecil. Terus, ini sama ini. Gue terusin di bawah aja. B kecil. Oke, ini dia. Gue terusin dulu. Ini sama ini semuanya resesif. Terbukti kan bahwa persilangan nomor 2 itu cocok dengan hasil yang di sini nih. Oke, berarti kita udah tahu ya bahwa dari jawaban ini, oke, sekarang gue coba eliminasi jawaban mana yang paling nggak mungkin. Oke, yang semuanya dari A sampai D ini adalah semuanya hampir mungkin kan. Yang ini doang yang nggak mungkin. Kenapa? Karena sisa ini adalah C besar, nggak mungkin kan? Karena udah dibilangin di sini bahwa, lihat kan, dikawinkan dengan yang bijinya apa? Sorry, bukan ini. Yang bijinya adalah kisut putih. Kisut putih adalah yang bagian ini kan. Jelas yang ini salah nih. Oke. Kita lihat yang A, B, C, D. Yang ini, yang A kenapa salah? Langsung gue salahin juga. Karena ini adalah tipe yang pertama kan. Tipe yang pertama akan menghasilkan 100% dari anaknya itu adalah heterozigot. Sedangkan di sini bukan 100%. Hasil anaknya ini adalah 1:1:1. Artinya adalah 25% untuk masing-masing tipe kan. Tipe genotip. Oke. Nah, sekarang ini juga pasti salah. Pilihannya adalah B, C, dan D. Mungkin nggak kalau misalnya yang ininya, yang B, coba aja. Kalau yang B, gametnya cuma ada 2 kan? Misalnya yang B nih, gue bilang. Gametnya cuma 2 ya. Yang ini B besar, C besar, dan B besar, C kecil. Disilangkan dengan, ini aja kan? B kecil, C kecil. Berarti gametnya 2, nggak 4 kan gametnya. Oke, berarti salah. Kita lihat yang C.
Sama aja kan? Yang C, ini gue taruh di agak bawah sini. Gamet yang pertamanya gue bikin adalah B besar C besar dan B kecil C besar disilangkan dengan B kecil C kecil kan? Ya, sama aja kan? Cuma menghasilkan dua macam gamet. Berarti B dan C salah. Jawabannya adalah yang D. Heterozigot disilangkan dengan homozigot semuanya akan menghasilkan perbandingan 1:1:1:1:1. Oke, jawabannya yang D.